selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya, Ibu Rosa, akan membawakan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada tema 1 subtema 1 kelas 6. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bagaimana sih cara tumbuhan berkembang biak secara generatif? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan atau serbuk sari dan sel kelamin betina atau putik. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif memiliki buah dan bunga. Bunga memiliki putik dan benang sari atau biasa yang disebut bunga sempurna. Bagian-bagian bunga sempurna. 1. Kepala putik atau alat kelamin betina adalah bagian yang berada paling ujung atas dari putik, berfungsi sebagai tempat untuk menerima serbuk sari. 2. Tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar tetap pada posisinya. 3. Kepala sari, yaitu bagian dari benang sari yang berfungsi sebagai tempat yang berisi serbuk sari. 4. Tangkai sari berfungsi untuk membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari mahkota bunga. 5. Mahkota bunga untuk menarik perhatian serangga. 6. Kelompak bunga berfungsi melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. 7. Bakal biji berfungsi sebagai tempat pertemuan sel telur yang dibuahi serbuk sari. 8. Dasar bunga, tempat melekatnya mahkota dan bagian bunga lainnya. 9. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong dan penghubung antara bunga dengan tangkai. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah melekat atau jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Pembuahan adalah meleburnya serbuk sari spermatozoid dengan kepala putik atau sel telur yang akan menghasilkan zigot. Perkembangbiakan generatif berdasarkan perantaranya. 1. Zoidogami atau hewan. Proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan seperti serangga, siput, sampai kelelawar. Hewan-hewan ini akan membawa serbuk sari dari bunga yang kemudian mereka hinggap ke bunga lain dan menjatuhkan serbuk sari ke kepala putik. Yang kedua, perkembangbiakan generatif dengan bantuan hidrogami atau air, yaitu proses penyerbukan yang terjadi dengan bantuan air, yaitu pada tumbuhan yang bunganya terendam oleh air seperti hidrilla. Proses ini terjadi ketika serbuk sari dibawa oleh aliran air dan masuk ke dalam kepala putik. Tumbuhan yang dibantu oleh air tidak memiliki ciri yang khusus. 3. Anemogami atau penyerbukan yang dibantu oleh angin. Angin membantu penyerbukan tanaman jagung. Angin yang menggerakkan tangkai tanaman jagung menyebabkan benang sari jatuh ke kepala putik, sehingga memungkinkan terjadinya proses penyerbukan pada tanaman jagung. Keempat, antropogami atau penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan yang terjadi karena bantuan manusia biasanya dilakukan pada bunga yang putik dan benang sarinya berada pada tanaman yang berbeda. Setelah mendengar penjelasan tadi, mari kita lengkapi gambar berikut ini. Nah, agar kalian lebih memahaminya, cara perkembangbiakan generatif dengan perantaranya, pasangkan gambar berikut ini yang sesuai ya. Nah, bagaimana dengan video tadi? Semoga bermanfaat ya. Dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.